Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian kompetensi sikap. Menurut Abdul Majid, menyatakan bahwa penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap pada peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Dan adapun pengertian dari Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pada pasal 3 menyatakan bahwa penilaian kompetensi sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Dan dari penjelasan kedua tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penilaian kompetensi sikap adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pendidik atau guru untuk mengukur atau menilai serta memperoleh informasi mengenai perilaku peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hairul Amri, NIM 23011190463. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan, yaitu selanjutnya materi tentang tujuan penilaian sikap. Adapun tujuan penilaian sikap itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk mendapat umpan balik atau feedback bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Maksudnya yaitu seorang guru dan siswa dalam proses pembelajaran tersebut mampu berumpan balik dalam membahas suatu materi yang telah dibahas, atau maksudnya bertukar pikiran antara seorang guru dan murid tersebut. Yang kedua ada untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai. Maksudnya yaitu seorang guru mampu mengetahui tingkah laku atau perubahan sikap moral sifat dari seorang anak didik tersebut. Yang ketiga ada untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Di sini seorang guru mampu mengetahui pencapaian belajar siswa, sehingga ia mengetahui siswa tersebut pantas ditempatkan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hairul Amri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan, yaitu tentang manfaat penilaian sikap. Manfaat penilaian sikap sendiri terbagi menjadi 2, yaitu 1. Penilaian sikap sebagai instrumen atau alat mencapai tujuan. Di sini seorang mengambil penilaian sikap terhadap objek atas dasar pemikiran sampai sejauh mana objek penilaian tersebut dapat digunakan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan yang dicapai. Yang kedua, penilaian sikap sebagai fungsi pengetahuan. Di sini berarti bahwa bagaimana penilaian sikap seorang tersebut terhadap suatu objek akan mencerminkan keadaan pengetahuan dari orang tersebut. Apabila pengetahuan seorang mengenai sesuatu belum konsisten, maka hal itu sangat berpengaruh pada penilaian sikap terhadap objek tersebut. Misalnya seorang siswa mempunyai penilaian sikap yang positif terhadap suatu objek, maka akan bernilai dan dalam pandangannya. Kemudian jika ia bernilai atau beranggapan bahwa sikap itu negatif terhadap objek, maka dianggapnya tidak bernilai atau juga merugikan. Dan yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan dalam penilaian kompetensi sikap. Kelebihan dari penilaian kompetensi sikap sendiri yaitu mempunyai 8 macam. Yang pertama yaitu dapat dilakukan bersamaan dengan proses belajar mengajar. Dan yang kedua dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui hasil kerja peserta didik. Dan yang ketiga yaitu
dapat mengetahui faktor penyebab berhasil atau tidaknya proses pembelajaran pada peserta didik. Dan yang keempat yaitu mengajak peserta didik dengan bersikap jujur. Dan yang kelima yaitu mengajak peserta didik untuk menjalankan atau mengerjakan tugasnya dengan cepat waktu. Dan yang keenam yaitu sikap pada peserta didik terhadap pelajaran juga dapat diketahui. Dan yang ketujuh yaitu dapat mengetahui faktor-faktor keterbatasan pada peserta didik. Dan yang kedelapan yaitu dapat melihat karakter pada peserta didik dan sehingga apabila ada kendala yang muncul maka dapat diatasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada kelemahan dari penilaian kompetensi sikap. Kelemahan di sini yaitu mempunyai 8 macam. Yang pertama yaitu sulit dilakukannya pengamatan pada saat jumlah anak yang terlalu banyak. Dan yang kedua yaitu membutuhkan alat penilaian yang tepat. Dan yang ketiga yaitu memerlukan waktu pengamatan yang cukup lama. Dan yang keempat, menuntut profesionalisme guru karena mengamati peserta didik yang bervariasi. Dan yang kelima yaitu penilaiannya subjektivitas, kurang dapat dijadikan acuan karena sikap peserta didik dapat berubah-ubah. Dan yang keenam yaitu terlalu banyak format melelahkan guru sehingga perlu persiapan yang sangat lengkap. Dan yang ketujuh yaitu sulit mengadopsi sikap peserta didik yang sangat beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi yang kedua yaitu teknik dalam melakukan penilaian sikap. Tekniknya yaitu yang pertama teknik observasi, merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman atau lembar observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku atau aspek yang diamati. Yang kedua yaitu teknik penilaian diri, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Yang ketiga yaitu teknik penilaian antar teman, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. Yang keempat, teknik jurnal, merupakan catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang terakhir yaitu teknik wawancara, merupakan teknik penilaian dengan cara guru melakukan wawancara terhadap peserta didik dengan menggunakan pedoman wawancara berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial tertentu. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup penilaian kompetensi. Ruang lingkupnya itu ada 5. Yang pertama, kemampuan menerima, yaitu merupakan kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Pada tahap ini, peserta didik memiliki keinginan untuk memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, seperti kegiatan sholat berjamaah, membersihkan kelas, membaca buku, dan lain-lain. Ruang lingkup yang kedua yaitu kemampuan merespon, yaitu kemampuan untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Pada tahap ini, peserta didik tidak hanya memperhatikan, tapi juga bereaksi. Misalnya, mengikuti kegiatan sholat berjamaah di masjid sekolah. Ruang lingkup yang ketiga yaitu kemampuan untuk menilai, yaitu kemampuan memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Seperti contoh, hasil belajar peserta didik pada tahap ini adalah tumbuhnya kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk mengikuti sholat berjamaah baik di lingkungan sekolah atau maupun masyarakat. Yang keempat, ruang lingkup kemampuan mengatur atau mengorganisasikan,
yaitu kemampuan mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal atau umum yang membawa kepada perbaikan umum. Seperti contoh, hasil belajar efektif pada tahap mengorganisasikan ialah peserta didik mendukung adanya program sholat berjamaah di lingkungan maupun di lingkungan manapun ia berada. Ruang lingkup yang terakhir yaitu ruang lingkup kemampuan berkarakter, yaitu kemampuan memadukan sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Seperti contoh, hasil belajar efektif pada tahap berkarakter ialah peserta didik menjadikan nilai religius sebagai pola pikir dalam bertindak di sekolah, rumah, dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Khairul Amri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan, yaitu materi yang terakhir tentang aspek-aspek penilaian kompetensi sikap berbasis kurikulum 13. Penilaian kompetensi sikap dalam suatu pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang disusun untuk mengukur nilai dan potensi siswa sebagai hasil suatu program pembelajaran. Maksudnya yaitu suatu data yang dipakai seorang guru untuk mengetahui bagaimana potensi-potensi yang telah dicapai anak didiknya tersebut, sehingga kompetensi ini terbagi menjadi sikap yang adanya sikap spiritual dan sikap sosial. Pembagian ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial, sebagaimana yang sesuai dengan tujuan pendidikan sosial, pendidikan nasional, yaitu 1. Sikap spiritual. Sikap spiritual sendiri terhadap pembentukan kepribadian siswa terhadap menjadi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, sikap sosial. Sikap sosial tersendiri sikap pembentukan seorang siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab, demokratis terhadap kesadaran apa yang dialaminya. Objek sosial dalam sikap sosial adalah masyarakat. Jadi menandai adanya sikap sosial, yaitu 1. Subjek, orang-orang dalam organisasi atau masyarakat. 2. Objek, orang-orang dalam organisasi ataupun masyarakat. 3. Dinyatakan atau dilakukannya berulang-ulang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.